Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa selalu menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Pelajaran hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 2. Fokus pembelajaran, IPA dan SBDP. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar. Kedua, melalui penugasan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. 3. Melalui penugasan, siswa dapat membuat rencana pembuatan karya patung dengan baik. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi dengan benar. Dan yang kelima, melalui penugasan, siswa mampu membuat karya berisi cara menghadapi masa pubertas dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Muatan pembelajaran pertama SBDP KD 3.4 dan 4.4. Perhatikan gambar patung berikut. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Ya, benar. Patung itu merupakan wujud dari tokoh proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian, apa bahan pembuatnya? Ya, bahan pembuatnya dari batu granit atau batu andesit, batu marmer, semen, pasir, dan besi. Yang ketiga, menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Ya, cara pembuatannya yaitu batu dari bahan granit atau andesit dipahat berdasarkan bagian-bagian tertentu. Setelah jadi, tiap bagian kemudian direkatkan dengan semen. Jika ada bahan yang menggunakan besi, maka merekatkannya dengan dilas atau penyambungan besi dengan cara dibakar. Lalu, apa hasil pengamatan kalian? Dan ceritakanlah. Ya, tokoh yang ada pada gambar adalah patung tokoh proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Fungsi patung tersebut adalah patung monumen. Jenis patung tersebut adalah berbentuk figuratif. Jenis John Bosch. Patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Bahan patung dari bahan keras seperti batu dan besi. Baik, selanjutnya bacalah bacaan berikut ini. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih sehingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Nah, mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar
atau fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Agar kita memahami patung, kita harus mengetahui hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri patung. Yang pertama, patung berbentuk 3 dimensi, yaitu bisa dilihat dari segala arah. Kemudian memiliki tekstur, memiliki warna, dan memiliki bentuk. Yang kedua, jenis-jenis patung. Berdasarkan bentuknya, patung terbagi menjadi 2, yaitu bentuk figuratif dan bentuk non-figuratif. Kemudian, jenis patung berdasarkan jenisnya, yaitu zone de boss dan relief, atau bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Relief dibagi menjadi 3, yaitu bas relief, demi relief, dan haute relief. Berdasarkan fungsi patung, terdiri dari 6 jenis, antara lain 1. Patung religi, atau patung yang dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi pemeluk agama tertentu. Yang kedua, patung monumen. Patung ini dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Keempat, patung dekorasi, yaitu patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan dan taman. Kelima, ada patung seni, yaitu patung yang dibuat sebagai karya seni murni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Dan yang keenam, patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat untuk dijual, biasa dibuat oleh para pengrajin. Selanjutnya, jenis patung berdasarkan corak. Yang pertama, corak imitatif atau realis atau representatif, yaitu patung ini berdasarkan tiruan dari bentuk alam berdasarkan bentuk fisik, baik anatomi atau proporsi maupun gerak. Yang kedua, corak deformatif. Patung yang telah banyak berubah dari tiruan alam diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pematung. Dan yang ketiga, corak non-figuratif atau abstrak. Patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu besi, kayu, plat, plastik, kawat, dan lain-lain. Bahan pembuat patung. Bahan pembuat patung terdiri dari bahan lunak, yaitu seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan lainnya. Kemudian bahan sedang, misalnya kayu sengon, kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, dan lainnya. Bahan keras, yaitu berupa kayu jati, kayu ulin, batu andesit, batu granit, batu marmer, dan lainnya. Dan bahan campuran, yaitu material yang bukan berasal dari 3 jenis bahan di atas, misalnya dari semen, pasir, perunggu, kuningan, emas, dan lainnya. Teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung yang pertama adalah teknik pahat, yaitu dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar keras. Yang ketiga, teknik cor, yaitu pembuatan patung dengan cara memanaskan logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Yang ketiga, pembuatan patung dengan teknik butsir, yaitu dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang
berstruktur lunak lainnya. Dan yang keempat, pembuatan patung dengan teknik modeling, yaitu dengan membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Kemudian, pembuatan patung dengan teknik merakit, yaitu dengan cara perakit bahan dasar patung kemudian merangkainya atau mirip permainan puzzle. Kemudian pembuatan patung dengan teknik membentuk, dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Nah, selanjutnya, buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapilah daftar berikut. Baik, jika sudah, cocokkanlah dengan contoh jawaban berikut ini. Rencana pembuatan karya patung. Bentuk patung, patung topeng. Bahan, sabun. Teknik pembuatan, teknik pahat. Alat, yaitu pahat, pisau kecil atau cutter. Cara pembuatan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Membuat sketsa atau model atau desain patung pada kertas terlebih dahulu. Buat yang sederhana agar mudah membuatnya. Yang ketiga, hilangkan motif sabun seperti logo atau merek sabun dengan alat pahat. Yang keempat, potong ujung sabun dengan pahat sehingga tidak terlalu lancip bentuknya. Yang kelima, buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan kiri yang sama. Yang keenam, ukir sabun mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Gunakan penggaris bentuk vertikal supaya bagian kanan dan kiri patung simetris. 7. Bersihkan serbuk sabun hasil pemahatan dengan cara ditiup. Dapat juga menggunakan alat pahat lainnya untuk membersihkan sabun dari serbuk yang menempel. Dan kedelapan, kerajinan tangan dari sabun selesai. Selanjutnya, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Bacalah bacaan berikut. Perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh mereproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu. Umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Baik, setelah kalian membaca teks tadi, kalian tentu harus bersiap diri untuk menghadapi masa pubertas. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Nah, persiapan yang harus dilakukan pada masa pubertas antara lain sebagai berikut. 1. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Berlatih merawat diri sebelum puber datang karena akan terjadi perubahan. Dan yang keenam, meminta bimbingan dari orang tua. Agar kalian selalu mengingat persiapan menghadapi masa pubertas, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai penjelasan tadi. Warnai dan hiaslah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Kemudian tempelah pada dinding atau pintu kamarmu agar kamu mengingatnya. Berikut adalah contoh peta pikiran persiapan menghadapi masa pubertas. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.